Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana. Saya adalah seorang apoteker. Hari ini saya ingin membahas tentang satu penyakit degeneratif yang sampai sekarang masih banyak diderita oleh penduduk dunia. Salah satunya juga penduduk Indonesia. Jadi berdasarkan riset WHO tahun 2016, penduduk Indonesia tahun 2000 sudah banyak sekali yang menderita penyakit diabetes, yaitu sekitar 8,4 juta penduduk. Di sini akan saya tampilkan grafiknya. Kemudian berdasarkan WHO juga bahwa prediksinya tahun 2030 akan terdapat 21,3 juta penduduk yang akan terserang penyakit diabetes. Diabetes ini ada dua macam. Jadi ada diabetes tipe 1 dan ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu biasanya karena keturunan, karena pankreasnya atau organ pankreas tubuhnya itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup. Insulin ini manfaatnya apa sih? Insulin ini membantu tubuh untuk membawa gula yang ada di dalam aliran darah untuk masuk ke dalam sel dan disimpan atau dimetabolisme oleh sel, sehingga gula ini tidak beredar di dalam aliran darah. Kalau dia beredar di dalam aliran darah, maka meningkatlah kadar gula. Kadar gula meningkat, maka disebutlah diabetes seperti itu. Kemudian ada juga diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini merupakan diabetes yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak beraturan. Jadi sebenarnya penyakit diabetes ini, apalagi diabetes tipe 2 itu tidak bisa diketahui dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya hari ini kita terlalu makan banyak gula nih, kemudian besok kita terserang diabetes, enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya diabetes tipe 2 ini dapat kita ketahui dengan cara kita melakukan uji atau berdasarkan hasil observasi dokter gitu. Jadi kita harus ke dokter akan melakukan beberapa observasi sehingga menyatakan kita diabetes tipe 2. Dan ini akan bisa diketahui sekitar 10 sampai 20 tahun mendatang. Jadi kita menjalankan gaya hidup yang buruk ini selama 10 sampai 20 tahun, kemudian barulah diketahui bahwa kita mengalami diabetes tipe 2 gitu. Biasanya diabetes tipe 2 ini udah pasti terjadi kalau misalnya kita mengalami hari ini kita makan makanan yang manis-manis, banyak nasi, banyak gula, banyak roti manis, kemudian besok kita hidupnya sehat, misalnya cuman makan makanan yang rendah karbohidrat, rendah gula. Jadi berselang hari gitulah. Jadi hari ini kita makannya jelek, besok makannya baik, besoknya jelek lagi. Jadi kadar gula darah kita naik turun gitu. Jadi apabila kita sering mengalami pola hidup yang seperti ini, kadang naik kadar gulanya, kadang turun kadar gulanya, inilah yang bisa menyebabkan diabetes itu muncul setelah 10 sampai dengan 20 tahun gitu. Makanya tadi berdasarkan prediksi WHO tahun 2030 ada sekitar 20 juta jiwa yang akan terserang diabetes. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membantu mencegah adanya diabetes ini? Untuk tubuh kita sendiri dulu, bagaimana sih kita mencegah diabetes ini? Di sini saya ada satu produk namanya VitaBalance. VitaBalance ini sih saya baca dari kandungannya ya. Jadi kandungannya itu menurut saya itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya diabetes gitu. Pertama, ada kandungan dari chromium yeast powder. Ini kandungannya sangat menarik sekali. Chromium yeast powder. Yeast ini adalah ragi yang biasa kita gunakan di dalam pembuatan roti. Kemudian kandungan yang kedua adalah vitamin B6 powder. Kemudian kandungan yang ketiga adalah manganese yeast powder, kemudian selenium yeast powder dan rice bran powder. Di sini kita akan membahas satu-satu. Saya sudah ada research nih tentang kandungan-kandungan yang tadi ada di dalam VitaBalance. Kandungan-kandungannya yang pertama tadi adalah chromium yeast powder. Chromium yeast powder ini berdasarkan riset yang saya temukan, manfaatnya adalah untuk glucose tolerance factor, mengatur metabolisme karbohidrat. Jadi biasa disingkat sebagai GTF gitu, dan sudah teruji juga dari tahun 1957.
Kemudian manfaat lainnya bisa untuk meningkatkan penyerapan glukosa dan meningkatkan efisiensi insulin gitu. Kenapa ini penting? Biasanya sih kandungan seperti ini, Vita Balance ini biasanya manfaatnya untuk diabetes tipe 2. Kalau saya lihat dari kandungannya, diabetes tipe 2 itu lebih kepada gaya hidup yang pasti satu. Selain gaya hidup tadi, biasanya dia karena